Nah, teman-teman harus paham ya bahwa dua garis kalau sejajar itu berarti gradiennya sama. Artinya, kita bisa mengetahui gradien garis L ketika kita sudah menemukan gradien dari persamaan garis berikut. Pada video kali ini kita akan membahas soal lanjutan pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP, bab 4 persamaan garis lurus. Silakan dibuka halaman 57. Kita akan membahas soal nomor 51 sampai 60. Nomor 51. Garis L sejajar dengan garis yang memiliki persamaan berikut, maka gradien dari garis L adalah, nah teman-teman harus paham ya bahwa dua garis kalau sejajar itu berarti gradiennya sama. Artinya kita bisa mengetahui gradien garis L ketika kita sudah menemukan gradien dari persamaan garis berikut. Berarti ini harus kita cari dulu gradiennya. Misalkan M1 sama dengan, ingat ya cara mencari gradien. Ingat ya kalau mencari gradien di mana variabel X dan Y-nya kumpul pada satu ruas, maka kita bisa menggunakan rumus min A per B, di mana A itu adalah koefisien dari X-nya, yaitu 2, karena di sini ada min, berarti min 2, per B. B itu adalah koefisien dari Y, yaitu 1, berarti negatif 2 dibagi 1, hasilnya negatif 2. Nah, karena M1 sama dengan M2, berarti M2 juga negatif 2. Berarti jawabannya D. Nomor 52, diketahui garis M dan N sejajar ya di sini. Jika persamaan garis M diwakili oleh Y sama dengan 3 kurang 5X, maka gradien garis N adalah, caranya sama, sifat yang kita gunakan M1 sama dengan M2. Berarti kita cari dulu gradien pada garis M ini ya. Nah, anggap saja M1 di sini. Berarti M1 sama dengan, jika variabel X dan Y-nya terpisah, berarti cara mencari gradiennya yaitu koefisien dari variabel X negatif 5 dibagi dengan koefisien dari variabel Y-nya yaitu 1. Berarti hasilnya negatif 5. Karena M1 sama dengan M2, berarti M2 juga bernilai negatif 5. Berarti jawabannya A. Nomor 53, diketahui garis G memiliki persamaan sebagai berikut. Jika ada garis L tegak lurus dengan garis G, maka gradien garis L adalah, rumusan gradiennya adalah gradien garis G atau MG dikali dengan gradien garis L atau ML sama dengan negatif 1. Kalau seandainya kita mau pindah MG ini ke ruas kanan berarti menjadi pembagian ya. Maka ML sama dengan negatif 1 per MG. Yang kita cari adalah gradien garis L-nya ya di sini. Berarti kita temukan dulu gradien garis G-nya. MG sama dengan, karena variabel Y dan X yang terpisah, berarti cara mencarinya koefisien pada variabel X yaitu 2 dibagi dengan koefisien pada variabel Y yaitu 1. 2 bagi 1 berarti 2. Kita masukkan ya ke sini ya. Berarti gradien dari garis L atau ML sama dengan negatif 1 per MG. Nah, MG-nya nilainya 2, berarti kita taruh di sini. Sehingga hasilnya negatif 1 per 2 atau jawaban C yang benar ya. Nomor 54, persamaan garis G sebagai berikut dan garis L sebagai berikut. Jika garis G dan L tegak lurus, maka pernyataan yang benar adalah, kita ikuti sifat ini ya, bahwa MG kali ML sama dengan negatif 1. Berarti kita cari dulu MG-nya. MG sama dengan, rumusnya karena variabel X dan Y-nya ada pada satu ruas, berarti rumusnya min A per B. Itu artinya A itu adalah koefisien dari X, berarti A. Di sini ada negatif tetap ya. Kemudian koefisien dari variabel Y adalah B, berarti tetap ya. Ini adalah MG-nya. Kita masukkan ke sini ya. Min A per B
kemudian dikali dengan ML. Berarti kita cari dulu ML-nya. Koefisien dari X-nya, P ya, kan rumusnya min A per B, itu berarti min P per koefisien dari Y-nya, yaitu Q. Nah, berarti ML sudah kita dapatkan, negatif P per Q sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita kalikan, negatif kali negatif positif, A kali P berarti jadinya AP, per B kali Q berarti BQ sama dengan negatif 1. Kita kalikan ya di sini. BQ kali negatif 1 berarti negatif BQ ya. Sehingga AP sama dengan negatif BQ. Apakah ada jawabannya? Ternyata tidak ada, berarti kita pindah saja ya BQ ini ke ruas kiri ya. Sehingga kita mendapatkan AP ditambah BQ, karena negatif berpindah ruas berarti positif, sama dengan 0. Nah, ini adalah jawaban yang kita temukan. Berarti poin D yang benar ya. Nomor 55, gradien garis yang sejajar dengan garis berikut adalah, ingat ya, kalau sejajar M1 sama dengan M2. Berarti M1 kita cari dulu ya di sini menggunakan rumus min A per B. Karena variabel X dan Y berkumpul pada satu ruas ya, tidak terpisah dengan tanda sama dengannya. Min A itu adalah koefisien dari X-nya 3, berarti min 3 per B. B-nya adalah koefisien dari Y, yaitu negatif 6, berarti hasilnya adalah setengah. Karena M1 sama dengan M2, berarti M2 juga bernilai setengah. Jawabannya adalah B. Nomor 56, gradien garis yang tegak lurus. Nah, ini tegak lurus ya, kita gunakan skema. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kalau kita ingin mencari M2, berarti M2 sama dengan negatif 1 per M1. Karena M1 ini kita pindah menjadi pembagian, sehingga kita dapat M2. Kita cari terlebih dahulu M1-nya ya. Dari sini, menggunakan rumus min A per B. Berarti min A, A-nya adalah 4, berarti negatif 4 per B. B-nya adalah 3 atau koefisien Y-nya ya di sini. Sehingga M1-nya bernilai negatif 4 per 3. Kita langsung masukkan ke sini. Berarti M2 sama dengan negatif 1 per negatif 4 per 3. Negatif bagi negatif positif. 1 dibagi 4 per 3 hasilnya 3 per 4. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 57. Gradien garis yang sejajar dengan garis berikut adalah, berarti M1 sama dengan M2. Ya. Kita cari M1-nya terlebih dahulu ya. M1 sama dengan, karena di sini variabel X dan variabel Y-nya terpisah, maka untuk mencari gradiennya adalah koefisien dari variabel X ini berarti 3 dibagi dengan koefisien dari variabel Y-nya ya, negatif 2, berarti hasilnya negatif 3 per 2. Berarti M1 sudah kita temukan. Berapakah M2? Nah, di sini kan ada tanda sama dengan, berarti M2 juga bernilai negatif 3 per 2. Jawabannya A. Nomor 58. Jika garis berikut dan garis berikut saling sejajar, itu artinya M1 sama dengan M2. Berarti kita cari ya M1 di sini ya. M1 itu rumusnya adalah min A per B. Berarti min A per B adalah koefisien dari Y-nya, yaitu 3, sama dengan M2. Nah, M2 itu kalau posisi variabel Y dan X terpisah, maka caranya adalah kita ambil koefisien dari X, yaitu 5 dikurangi A per 2, dibagi dengan koefisien Y. Nah, ini kebetulan 1 ya, 1. Kita rapikan ya, teman-teman sekalian. Min A per 3 sama dengan 5 dikurangi A per 2. Karena dibagi 1, tetap ya di sini. Kita kalikan silang, 2 kalikan negatif A, berarti hasilnya negatif 2A sama dengan 3 kita kalikan ke atas ya di sini. Berarti 3 kali 5 dulu hasilnya 15 dikurangi 3 kali negatif A berarti negatif 3A. Negatif 3A kita pindah ruas ke ruas kiri menjadi positif, berarti 3A dikurangi 2A sama dengan 15. 3A dikurangi 2A hasilnya A, berarti A-nya 15. Jawabannya D. Nomor 59. Jika garis berikut dan garis berikut saling sejajar,
Berarti tetap sama ya, M1 sama dengan M2. Kita cari M1-nya dulu. Di sini rumusnya adalah min A per B. Nah, kebetulan di sini menggunakan A dan B, berarti tetap ya, tidak perlu diganti. M2. Kalau posisi variabel Y dan X yang terpisah, berarti cara mencari gradiennya adalah koefisien dari variabel X, yaitu 3, dibagi dengan koefisien dari variabel Y, yaitu 1. Kita kalikan silang, berarti negatif A kali 1 hasilnya negatif A sama dengan B kali 3 berarti 3B. Kemudian kalau ingin kita jadikan perbandingan, maka posisi B kita tarik ke sebelah kiri ya di sini. Berpindah menjadi pembagian sehingga A per B sama dengan negatifnya kita pindah ke sebelah kanan, berarti menjadi negatif 3. Nah, di sini sebenarnya ada bilangan di bawah negatif 3, yaitu 1. Karena negatif 3 dibagi 1 tetap negatif 3. Sehingga kita ketemu perbandingannya. Berarti A berbanding dengan B adalah negatif 3 berbanding 1. Ya, atau negatif 3 saja. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 60. Jika garis berikut dan garis berikut saling tegak lurus, itu artinya M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kita cari dulu ya M1-nya. Min A per B. Kemudian M2-nya, kalau posisi variabel Y dan X yang terpisah, maka untuk mencari M2 rumusnya adalah koefisien dari X, yaitu 9, per koefisien dari Y, yaitu A, sama dengan negatif 1. Nah, ini belum kita ganti, negatif A. Nah, A itu adalah koefisien dari variabel X ya, berarti 4. Sehingga kita tulis ya di sini negatif 4 per B. B-nya kebetulan di sini A, berarti kita tulis A di sini dikalikan dengan 9 per A sama dengan negatif 1. Nah, ini kita kalikan ya. Yang atas dulu, berarti jadinya negatif 4 kali 9 hasilnya negatif 36 per A kuadrat sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita selesaikan ya di sini. Berarti A kuadrat sama dengan negatif 36 dibagi dengan negatif 1 hasilnya 36. Nah, ini bisa kita faktorkan ya. Berarti nilai A-nya adalah plus minus dari akar 36 sama dengan plus minus 6. Itu artinya ada dua nilai ya di sini, positif 6 atau negatif 6. Karena di sini tidak ada yang negatif 6, berarti kita pilih yang positif 6. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan soal nomor 51 sampai 60. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Anda bisa mengikuti perkembangan dari video yang kita upload. Jika ada request pembahasan tertentu, silakan chat di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.